salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami memasuki ruang kolaborasi modul 2.1 diskusi kelompok yang berjudul Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Adapun Bapak fasilitator kami yaitu Bapak Hendri Wandra Saputra SPD MPD, Bapak pengajar praktik Bapak Wiwit Satrio SPD MPD, dan Ibu Yani Widayanti SPD. Adapun anggota kelompok yaitu Bapak Sapril SPD, Ibu Etri Dayati SPD, Ibu Dia Pusparini SPD, dan saya sendiri Renova Silmata SPD, dan Ibu Laila Tulusna SPDI. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab pertanyaan dari situasi 2 yaitu tentang anak SD, di mana seorang guru yang bernama Bapak Dermawan akan mengajar murid-muridnya minggu depan yaitu tentang sistem organ tubuh manusia, khususnya sistem organ pencernaan. Adapun cara yang dilakukan Bapak Dermawan sendiri untuk memenuhi kebutuhan murid yaitu mempersiapkan bahan ajar, mulai dari sebuah poster, berbagai buku bacaan, dan lain sebagainya. Di sini juga Pak Dermawan juga melakukan sistem penilaian yang berbentuk peer assessment. Dan Bapak Dermawan juga akan membagi anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuannya. Berikut pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Tanggapan dari kelompok kami, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bapak Dermawan yaitu 1. Kesiapan belajar, yang kedua minat, dan yang ketiga adalah profil belajar. Kesiapan belajar yang dilakukan Pak Dermawan yaitu dengan cara 1. Melakukan pemetaan kemampuan awal murid dengan modifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. Yang kedua, ada pertanyaan pemandu yaitu tanya jawab. Yang ketiga, mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membacanya. Dan yang terakhir, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana murid mengetahui materi. Dari minat belajarnya, Pak Dermawan sendiri memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih kegiatan yang telah disiapkan. Dan dari segi profil belajar, Pak Dermawan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, poster, komik, artikel, komik sains, buku bacaan, dan kartu-kartu pertanyaan. Pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Tanggapan kelompok kami yaitu 1. Strategi berdiferensiasi konten, di mana merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten yaitu materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Strategi diferensiasi konten tersebut juga beragam, yaitu dengan menggunakan buku bacaan, poster, diagram, kartu pertanyaan, dan video tentang organ pencernaan. Selanjutnya yang kedua, strategi diferensiasi proses. Pada kesempatan kali ini merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Strategi diferensiasi proses yaitu pada skenario, Pak Dermawan membagi murid ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca, kemudian membuat catatan selama pembelajaran untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan murid. Pak Dermawan sendiri mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang perlu diberikan tantangan lebih. Pak Dermawan menggunakan informasi dari jawaban dan pertanyaan murid untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 3. Strategi diferensiasi produk. Merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Strategi diferensiasi produk dalam skenario yaitu membuat diagram alur pencernaan, membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang bervariasi,
Membuat sebuah cerita kreatif dari seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Tanggapan dari kelompok kami yaitu Pak Dermawan melakukan penilaian assessment for learning, di mana assessment for learning ini yaitu penilaian dilaksanakan selama berlangsungnya pembelajaran dan biasanya itu digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering juga disebut dengan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Dalam skenario Pak Dermawan melakukan penilaian assessment for learning yaitu di awal, di mana Pak Dermawan sendiri melakukan tes kemampuan awal pada murid dengan cara kegiatan tanya jawab mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari. Selama pembelajaran, Pak Dermawan mengobservasi dan memantau murid-muridnya serta membuat catatan kecil sebagai penilaian. Pak Dermawan melakukan penilaian berjenjang dengan membagi murid menjadi 3 kriteria dalam pemahaman materi, yaitu murid yang perlu bimbingan, sedang, dan tinggi. Tanggapan dari kelompok kami, mungkin di kelas nyata Bapak Dermawan menggunakan sumber belajar yang beragam ini seperti video untuk anak visual, begitu juga dengan poster untuk anak visual, dan komik dan artikel akan dibagi menurut kemampuan tingkat membaca siswanya. Menurut kelompok kami, jika komik untuk anak yang berkemampuan tinggi dan untuk kartu-kartu pertanyaan sederhana untuk anak-anak yang masih memerlukan bimbingan. Pertanyaan dari Ibu Rika Dinantia. Pak Dermawan melakukan penilaian berjenjang dengan membagi murid menjadi 3 kriteria dalam pemahaman materi, yaitu siswa yang perlu bimbingan, sedang, dan tinggi. Apakah rubrik penilaiannya juga berbeda? Tanggapan dari kelompok kami. Dalam melakukan penilaian berjenjang, di mana siswa yang masih perlu bimbingan, sedang, dan tinggi, tentunya dilakukan juga penilaian yang berbeda. Untuk menerapkan nilai keadilan, tentunya 3 kriteria dalam pemahaman materi, yaitu dari siswa yang perlu bimbingan, sedang, dan tinggi, tentu harus dilakukan penilaian yang berbeda juga. Kesimpulan, dari situasi 2 ini, seorang guru hendaklah mempersiapkan kesiapan belajar siswa, minat, dan melihat profil belajar siswa. Dan penilaian harus dilakukan sebelum, selama, dan sesudah.